Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, ada netizen yang bertanya dan men-tag video tentang apakah sebenarnya putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jaksel terhadap perkara Sambo yang mempidana Sambo tersebut dengan pidana mati sudah final atau belum? Nah, berdasarkan hal tersebut kami akan menjawab berdasarkan aturan hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan aturan hukum yang ada di Indonesia, setiap seseorang yang dipidana, baik itu dia dipidana berupa pidana penjara, pidana mati, maupun pidana denda, memiliki hak untuk mengajukan segala upaya hukum. Baik itu upaya hukum yang bersifat biasa maupun luar biasa. Upaya hukum biasa ini seperti mengajukan banding dan juga kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, dalam rentan waktu pengajuan banding dan kasasi ini, maka putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak dapat dikatakan sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, karena masih ada upaya hukum dari terpidana yang mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung. Sehingga di dalam rentang waktu dalam pengajuan banding dan juga kasasi, hal tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi pidana mati karena masih ada upaya hukum yang berlangsung. Nah, setelah itu, meskipun umpamanya nanti di kasasi pun ditolak, tetap dijatuhi hukuman pidana mati, di sini terpidana berdasarkan undang-undang masih memiliki hak, yaitu untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, yang pasti tentunya PK tersebut harus didasari atas alasan-alasan hukum yang telah disediakan oleh undang-undang, baik itu karena adanya novum maupun adanya kekhilafan hakim. Kemudian, seorang terpidana yang dihukum pidana mati di sini juga memiliki hak untuk mengajukan gerasi yang kita ajukan kepada Presiden, yaitu memohon pengampunan atas perbuatan yang ia lakukan kepada Presiden. Nah, selama jangka waktu mengajukan gerasi tersebut, apabila Presiden belum memutus tetapi permohonan sudah dimasukkan ke Presiden, maka pidana mati juga tidak dapat dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa salah satu hal yang dapat menunda pidana mati adalah apabila seorang terpidana itu mengajukan gerasi atau permohonan gerasi tetapi belum mendapatkan putusan ataupun penerimaan dari Presiden, apakah itu diterima ataupun ditolak. Nah, kita tahu juga nih bahwa pada tahun 2023 ada RKUHP yang baru saja disahkan, Undang-Undang 1 tahun 2023, di mana di situ pasal 100 ya di situ di pasal 100 mengatur mengenai pelaksanaan pidana mati, di mana di situ dinyatakan apabila seseorang yang sudah dipidana dengan pidana mati kemudian dengan percobaan selama 10 tahun, apabila tadi terpidana berkelakuan baik dan menginsyafi kesalahannya, maka terpidana mati tadi dari pidana mati dapat dikurangi menjadi pidana seumur hidup. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tinjau, sebenarnya RKUHP untuk saat ini itu belum berlaku secara efektif meskipun telah disahkan. Diberlakukan efektif itu adalah 3 tahun lagi, yaitu sejak diundangkan. Jadi kalau kita hitung 3 tahun dari sekarang itu jatuh pada 2026. Nah, jadi sebenarnya RKUHP mengenai ketentuan pasal 100 tadi baru dapat diberlakukan pada tahun 2026. Seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa akar filosofis dari pidana mati agar dapat diberikan masa percobaan 10 tahun itu berakar dari ide individualisasi pidana, di mana ada asas kulpabilitas, ada fleksibilitas pemidanaan, ada modifikasi pemidanaan. Terkait fleksibilitas pemidanaan berarti hakim dapat tidak hanya terpaku pada apa yang dituntut oleh penuntut umum, tetapi dia melihat kondisi terdakwa itu bagaimana, kondisi keluarganya bagaimana, apakah anaknya nanti di masa depan dia dapat tercukupi kebutuhannya baik dalam finansial maupun pendidikan dan segala macamnya. Itu ide dari individualisasi pidana. Yang kedua tadi modifikasi pemidanaan. Artinya apa? Ketika hakim sudah menjatuhkan vonis pidana mati misalnya, masih ada terdapat alternatif terpidana itu bisa divonis seumur hidup. Itu karena berdiri di akar filosofis
modifikasi pemidanaan. Artinya ketika hakim sudah memutus secara inkrah putusan hukuman mati terhadap terpidana, tetapi ternyata terpidana itu menginisiasi perbuatannya dan dapat berubah berkelakuan baik sehingga mempunyai nilai sosial terhadap masyarakat maupun di dalam lapas, maka itu bisa diturunkan menjadi pidana seumur hidup. Karena apa? Karena menurut para ahli, hukum pidana itu tidak hanya berpatok kepada hukum yang berlaku sekarang, tetapi dia terus untuk menuntut adanya perubahan sesuai dengan perubahan zaman, sehingga hukum pidana tidak selalu klasik tetapi juga modern. Nah, sehingga apa? Tuntutan masyarakat itu yang terus berubah juga diikuti oleh hukum itu sendiri. Nah, terkait misalnya putusannya Sambo pidana mati, kemudian Eliezer 1,6 tahun pidana penjara. Di sini kita berbicara soal keadilan. Bahwa misalnya dalam perspektifnya Michael Sandel, dia berbicara bahwa keadilan itu merupakan suatu hal yang utama, yang baik, bukan hanya pada diri kita, tetapi bagi semua orang. Nah, oleh sebab itu, ketika masyarakat menuntut suatu keadilan terhadap kasus ini, berarti itu merupakan tuntutan keadilan dari masyarakat, yang itu merupakan kebaikan bersama juga. Itu dalam perspektif Michael Sandel. Jadi meskipun tidak dipertimbangkan hakim, bahwa di dalam diri hakim ada gejolak psikologis tertentu untuk memutus suatu kasus, tidak dipertimbangkan itu, tetapi di dalam dirinya mungkin ada tuntutan masyarakat akan keadilan terhadap kasus yang dihadapi Sambo, Eliezer, dan RR dan Putri maupun Kuat Ma'ruf. Itu semua ada perspektif keadilannya di situ kalau menurut Michael Sandel. Jadi sekali lagi, Rumah Pancasila itu yang dapat kami sampaikan terkait sisi normatif, sisi moralitas, dan juga keadilannya, dan akar filosofisnya sudah kami jelaskan. Jangan lupa tetap terus ikuti video-video Rumah Pancasila yang diupload di dalam YouTube, TikTok maupun Instagram. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.